Alright, good morning. Hari ini temanya adalah God, why do bad people have a good life, but I, who want to be faithful, have a problems coming one after another. Ya, pernahkah Anda berpikir begini? Tuhan, ya, kenapa orang jahat hidupnya enak dan nyaman, tapi sayang yang mau setia justru masalah datang bertubi-tubi. Ya, itu ya. Ya. Ungkapan bahasa Inggrisnya adalah God, why do bad people have a good life, but I, who want to be faithful, have a problems coming one after another. Menarik hari ini. Kita akan bahas pelan-pelan ya. Welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Tuhan, kenapa yang jahat hidupnya enak, tapi saya yang mau setia justru dicobai dengan masalah habis-habisan, atau lebih pedih lagi, Tuhan, Engkau tahu nggak apa yang aku alami? Kadang kita merasa seperti doa kita tidak ada yang mendengar, kita hidup benar tapi justru dicemooh, disalah mengerti. Kita menolak kompromi loh, kompromi terhadap dosa, tapi justru kita disingkirkan. Kita jujur tapi justru kalah dari orang-orang yang curang. Itu yang terjadi kan di dunia ini, dan ini fakta. Hari ini saya ingin menyampaikan firman yang sangat kuat. Tuhan tahu penderitaan Anda, dan Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan Anda itu sia-sia. Ayo kita ambil waktu sejenak ya, pelan-pelan ya. Tarik nafas pelan-pelan. Letakkan tangan di dada Anda. Katakan dalam hati, Tuhan, Engkau tahu apa yang aku alami. Tuhan, Engkau tidak lupa padaku. Seperti Yesus berkata pada jemaatnya yang di Smyrna, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, dan fitnahan atasmu. Wahyu 2 ayat 9 itu. Ya, yang pintar mencatat ya, Wahyu 2 ayat 9. Bukan aku pernah dengar, tapi aku tahu Tuhan memperhatikan detail hidup Anda. Teman-teman, jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin secara ekonomi, dianiaya karena iman, difitnah oleh orang-orang sekitarnya, dan banyak yang harus mati untuk mempertahankan iman Kristus Yesus. Namun Yesus berkata, tapi engkau kaya. Mengapa? Karena mereka punya atau memiliki iman yang murni, iman yang ditempa oleh penderitaan. Nama Smyrna itu berasal dari kata mir, rempah pahit yang dipakai dalam pemakaman orang ya, orang mati ya. Tapi mir punya ciri yang unik, semakin dihancurkan semakin wangi baunya. Begitu juga iman jemaat di Smyrna, dihimpit penderitaan, makin harum di hadapan Tuhan. Yesus tidak menegur jemaat Smyrna, enggak, tidak menegur jemaat Smyrna sedikit pun, tidak ada celah, karena faktanya penderitaan membuat mereka itu tetap murni imannya. Ada satu kisah menarik dari seorang misionaris di zaman gereja mula-mula. Dia ditangkap karena memberitakan Injil. Dia diinterogasi, dipukuli, dijebloskan ke penjara, dan ketika ditanya, apakah Anda masih mau percaya Yesus? Lihat, hidupmu malah seperti ini kan? Misionaris itu hanya tersenyum dan berkata, jika Yesus mati untuk saya, apakah saya tidak layak menderita sedikit
untuk dia. Dan para penjaga penjara itu terdiam 1000 bahasa. Ada orang yang imannya justru bertambah kuat saat dihancurkan. Mengapa? Mengapa? Ayo kita iris tipis-tipis ya. Karena iman yang asli tidak tumbuh di tempat yang nyaman. Iman asli tumbuh justru di tengah tekanan. Seperti emas dimurnikan di api. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, dan tidak ada kedewasaan tanpa penderitaan. Itu, dengar baik-baik. Teman-teman, saya punya teman di gereja ya, orangnya lucu tapi hatinya lembut. Setiap kali dia susah, dia selalu bilang, waduh, Tuhan sedang upgrade saya saat ini loh. Seperti handphone baru, harus di restart dulu. Ya enggak? Handphone baru harus di restart dulu. Pernah suatu kali dia kehilangan pekerjaan. Dengan wajah polos, dia berkata, puji Tuhan, berarti Tuhan mau saya punya waktu lebih buat cari yang jauh lebih baik. Saya tanya, kamu kok bisa, pikiranmu kok bisa positif banget ya? Dia jawab apa? Kalau saya mengeluh, apakah gajinya nambah? Enggak juga dong. Jadi mending bersyukur saja. Kadang kita terlalu serius menghadapi hidup, padahal sukacita juga adalah senjata rohani kita. Ya enggak? Tertawa sedikit tidak membuat masalah hilang, tapi membuat kita lebih kuat menghadapinya. Alright, teman-teman, what God allows, He also empowers. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, Dia juga memberi kuasa untuk menjalaninya. Your pain is temporary, but your reward is eternal. Penderitaan Anda itu sementara, tapi upahmu, upah Anda itu kekal. Dengar baik-baik. God sees what people ignore. Tuhan melihat apa yang manusia abaikan. Perhatikan saya ke depan ya. Perhatikan, pelan-pelan ya. Faith that is tested becomes faith that is trusted. Iman yang diuji adalah iman yang dapat dipercaya. Jadi pesan moralnya, Jemaat Smyrna mengajarkan bahwa penderitaan bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Kemiskinan tidak membuat Anda miskin di mata Tuhan. Fitnah manusia tidak pernah mengubah pengakuan Yesus atas hidup Anda. Tuhan tahu pergumulan Anda. Tuhan selalu menghitung air mata Anda, bahkan menampung air matamu di kirbatnya. Dan Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Jadi closing statementnya, teman-teman, sahabat dalam Kristus Yesus, ingatlah, jika hari ini Anda merasa hidup pahit, ingatlah Smyrna. Sesakit apapun prosesnya, Tuhan melihat, Tuhan menopang, dan Tuhan memahkotai. Jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan kehilangan sukacita, karena Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Teman-teman, tolong jawab jujur ya pertanyaan ini. Jawab dan renungkan masing-masing. 1. Dalam bagian hidup mana Anda merasa paling tidak dimengerti orang, tetapi Tuhan sebenarnya tahu? 2. Apakah penderitaan membuat iman Anda semakin matang atau semakin tawar hati? Kekayaan rohani apa yang Tuhan sedang terjadi atau sedang Tuhan bangun dalam hidup Anda melalui kesulitan, melalui masalah, melalui problem?
terakhir 4. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda bisa tetap setia kepada Tuhan walaupun hasilnya belum terlihat? Teman-teman, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengenal setiap detail hidup kami. Engkau tahu kesusahan kami, Engkau melihat air mata kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berikan kekuatan seperti jemaat Smyrna, kekuatan untuk setia, tekun, dan tetap percaya walaupun hidup terasa pahit. Murnikan iman kami seperti emas dan tuntun kami sampai kepada mahkota kehidupan yang Engkau janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan YouTube ini dibagikan kepada orang lain agar banyak orang diberkati, agar banyak orang bertobat, agar banyak orang yang hidupnya berubah. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.